Jadi Kemhan itu membuat semacam PT, namanya Teknologi Militer Indonesia. Disinilah sebenarnya juga barusan ada kemudian isu Mr. M itu bisa bermain. Bu Kony benar, ada semacam mafia, itu benar. Berapa? Minimal Pak, 150 miliar. Presiden jawab, tidak. Saya yakin lebih dari 200 miliar. Presiden yang ngomong, pasti di atas 200. Presiden yang bicara. Kejar terus, siap laksanakan, kejar terus. Mulai terungkap sehingga ada 5 tersangka dari Angkatan Udara, kemudian 1 dari sipil. Tapi harus kita ingat dulu bahwa kapal ini sudah 40 tahun lebih. Sedangkan kita membeli alutsista itu bukan seperti membeli barang di mall, langsung jadi kita ambil. Jenderal Gatot Nurmantio akui adanya mafia alutsista TNI. Alutsista kita itu harus benar-benar diperhatikan, direncanakan dengan baik. Yang paling penting adalah kita menghitung sampai dengan pemeliharaannya. Saat ini, kabar mafia alat utama sistem senjata atau alutsista atau Mr. M makin menjadi perhatian banyak kalangan setelah sebelumnya diungkapkan oleh analis militer Kony Rahakundini Bakri. Menyusul pemberitaan tersebut, Kementerian Pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta kepada Kony melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar tak menjadi rumor belaka. Usut punya usut, mafia alutsista bukan sekadar rumor saja. Nyatanya, kabar mengenai Mr. M atau mafia alutsista juga diakui keberadaannya oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia juga turut membenarkan pernyataan Kony Rahakundini. Sayangnya, Gatot melihat para mafia alutsista ini aman karena tak diproses secara hukum. Bu Kony benar, ada semacam mafia, itu benar. Tetapi ada contoh. Jadi orang kan ngapain diperiksa-periksa juga, toh nggak diapa-apain. Gitu kan. Dalam hal ini, Gatot Nurmantio mencontohkan pengadaan helikopter Agusta Westland atau AW101 beberapa tahun lalu. Saat itu, Angkatan Udara mengajukan pergantian helikopter kepresidenan jenis Super Puma dengan AW101. Namun, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut bahwa helikopter AW101 bekas India dan harganya terlampau mahal. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan tidak jadi membeli. Contohnya, helikopter AW101. Itu jelas sidang kabinet, Angkatan Udara mengajukan pergantian helikopter VIP. Yang Puma diganti yang terbaru. Saya masih ingat benar. Pak JK mengatakan, itu adalah heli bekas India. Kemudian mahal. Akhirnya keputusan Presiden tidak jadi beli. Keputusan Presiden Jokowi begitu, namun belakangan hari, tiba-tiba helikopter yang dibicarakan itu justru mendarat di Indonesia. Kabar tersebut pun ramai di media massa. Gatot yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI dipanggil Presiden Jokowi untuk menanyakan perihal pembelian helikopter tersebut dan mengonfirmasi apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter AW101. Tiba-tiba ribut, ada heli, ribut di media segala macam. Saya dipanggil Presiden, Pak Panglima, di mana itu masalah ribut heli? Saya katakan, Pak, keputusan Bapak Presiden, Pak, saya bilang, untuk tidak dilanjutkan. Saya sudah membuat Angkatan Udara sudah tidak lanjutkan. Tapi datang seperti ini, harusnya kan Panglima TNI yang mengajukan. Ini tidak. Dengan lantang, Gatot menjawab ada dugaan kerugian minimal 150 miliar rupiah. Presiden Jokowi pun membantah dan meyakini bahwa kerugiannya mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Ada kemungkinan korupsi? Ada, saya bilang. Berapa? Saya jawab, minimal Pak, 150 miliar. Presiden jawab, tidak. Saya yakin lebih dari 200. Presiden yang ngomong, pasti di atas 200 miliar. Presiden yang bicara. Untuk itu, Presiden Jokowi langsung memberikan instruksi ke Panglima Gatot agar kasus ini dibereskan dan terus mengejar siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Mengikuti perintah Panglima tertinggi, Gatot membuat surat untuk dibentuk tim investigasi di TNI Angkatan Udara.
Akan tetapi, setelah menunggu sekitar 2 bulan, hasilnya tak ada pelanggaran. Presiden saya kejar terus, siap laksanakan, kejar terus. Maka saya buatlah surat untuk buat tim investigasi dari Angkatan Udara sendiri. Kebetulan saya menulis surat ke Kasau, saya tunggu kurang lebih 2 bulan, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran apapun juga. Bukankah ini sebuah kejanggalan besar karena Presiden Jokowi mengetahui adanya pelanggaran dan dugaan korupsi? Maka dari itu, Gatot pun kembali membentuk tim investigasi. Dipimpin dan Puspom saat itu, Letjen Dodi Wijanarko. Dan dari sanalah mulai terungkap ada 5 orang tersangka dari TNI Angkatan Udara dan 1 warga sipil. Ia pun menggandeng KPK untuk ikut dalam memeriksa tersangka sipil. Maka saya sebagai Panglima TNI membentuklah tim investigasi yang dipimpin oleh Dan Puspom, Letjen Dodi Wijanarko. Disitulah mulai terungkap sehingga ada 5 tersangka dari Angkatan Udara, kemudian 1 dari sipil. Makanya kita kerjasama dengan KPK. Namun, pemeriksaan KPK tidak berlanjut hingga saat ini. Hal itu membuat tanda tanya besar bagi Gatot Nurmantio, karena hal ini bukan kehendaknya mencari-cari mafia, namun merupakan perintah Presiden yang adalah Panglima tertinggi di Indonesia. Dan dapat kita katakan, dalam kasus ini KPK semacam tak bertaring. Sampai sekarang nggak berlanjut. Ya, yang KPK belum jalan, kalau TNI tinggal pemberkasannya udah siap gitu loh. Nah, yang saya heran ini perintah Presiden loh. Jadi bukan saya mencari-cari, karena perintah Presiden. Saya merasa ditantang. Saya bilang 150, Presiden bilang 200 kan. Sebagai Panglima TNI kan malu. Presiden, oh jangan-jangan saya juga dituduh dapat lagi kan. Karena hal ini, pria kelahiran Tegal 61 tahun silam tersebut menduga ada kekuatan besar yang bisa membuat proses KPK tidak berjalan bertahun-tahun. Namun, ia berpikir positif, KPK sedang banyak kasus sehingga tinggal tunggu giliran saja. Pasti ada kekuatan yang besar yang bisa proses KPK tidak berjalan udah berapa tahun? 2017 ke sana udah 3 tahun lebih kan gitu. Kita berpikiran positif bahwa banyak kasus-kasus di KPK lah, menunggu giliran lah. Ungkapan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio adalah salah satu contoh yang dapat membuktikan bahwa mafia alutsista bukanlah sekadar rumor belaka. Pembelian alutsista menggunakan uang rakyat dan pada akhirnya akan dipakai oleh rakyat kita sendiri yang tak lain tak bukan ialah para prajurit TNI. Sudah merupakan sebuah keharusan bagi kementerian dan lembaga terkait mengusut tuntas permasalahan ini. KPK sangat berperan untuk melihat apakah ada ketidakberesan. Tentunya bisa dimanfaatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai tolok ukur. Dan kalau sudah terjadi penyimpangan, tentunya ini sudah merupakan ranah KPK untuk melihat sejauh mana transparansi dalam pengadaan alutsista ini.